selamatnya, bahagianya orang yang bahagia. Indahu di sisi Allah, al-ajali di dalam azali, kadzas sakiyu begitupun yang celaka, summalam yantakili kemudian tidak pindah. Wa indana menurut kita sunnah dil asbi untuk abid kasbun usaha kulipa bebankan. Alam yakun tidak terbukti muasiron berpengaruh al ta'rifa maka hendaklah mengenal. Wa khadilun liman aru dah ya kemarin ya. Berikutnya faujus sa'idi indahu fil azali. Faujus sa'idi bahagianya orang yang bahagia atau gembiranya orang yang bahagia di sisi Allah sudah ada di azali. Begitupun celakanya orang yang celaka di sisi Allah sudah ditetapkan di azali. Maksudnya gini, Mas. Orang ada yang disebut syaidun, bahagia. Ada orang yang syakiyun. Lawan bahagia apa? Sengsara, ya, selamat, celaka. Nah, yang dimaksud syaid dan syaki di sini adalah syaid itu artinya orang yang wafat dalam keadaan Islam. Sementara yang disebut syaki orang yang wafat dalam keadaan kufur. Nah, orang akan mati dalam keadaan beriman yang disebut dengan husnul khatimah itu sudah ditetapkan oleh Allah di azali. Azali itu apa? Azali itu adalah waktu atau kesempatan. Yang disebut ajali itu suatu keadaan yang mana saat itu belum ada makhluk sama sekali. Itu namanya ajali. Ajali itu suatu keadaan yang ada hanya Allah. Apa namanya? Ajali itu suatu posisi, suatu keadaan ya, yang ada hanya siapa? Hanya Allah. Allah belum menciptakan siapa-siapa. Nah, di situ Allah menentukan si A mati dalam keadaan beriman, si B mati dalam keadaan tidak beriman. Ya, si A sudah ditentukan oleh Allah nanti matinya dalam keadaan syaid, bahagia. Bahagia itu kapan? Bahagia itu ketika mati dalam keadaan mukmin. Si B ditentukan oleh Allah dulu, ya, di azal itu dalam keadaan syaki, artinya mati dalam keadaan kafir. Paham? Nah, itu tidak akan berubah. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Sampai mati dia tetap, kalau memang ditentukan oleh Allah sebagai orang yang beriman, dia akan terus beriman. Ketika dia ditentukan oleh Allah termasuk orang syaki celaka, maka sampai mati pun dia tetap dalam keadaan kufur. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Di orang itu sudah ditentukan dong? Ya. Kalau sudah ditentukan orang itu akan masuk surga, ngapain sholat? Nah gitu kan? Mungkin kalian nanya gitu. Kalau orang sudah ditentukan bakal masuk neraka, ngapain juga sholat? Oh sudah bakal calon neraka. Ataupun mungkin begini, kalau sudah ditentukan oleh Allah bakal jadi ahli surga, saya mau maksiat aja lah. Ya. Karena maksiat juga nggak ada pengaruh apa-apa karena sudah dicalonkan jadi surga, gitu kan? Nah,
Perlu diketahui. Pertanyaan yang pertama, kalau orang nanya gitu, apa artinya mungkin ya? Sholat, ibadah, taat kalau sudah memang ditentukan oleh Allah, jadi ahli surga atau jadi ahli neraka. Kalau tidak pengaruh. Betul nggak? Nih ada orang bertanya begini, kalau memang hidup ini sudah ditentukan oleh Allah, ya berarti gak ada artinya apa-apa saya berbuat taat, berbuat maksiat juga, karena sudah ditentukan oleh Allah. Kalau ada orang bertanya seperti itu, kita jawab, kamu yakin nggak bahwa kamu itu mati dalam keadaan beriman atau tidak? Ayo, siapa yang yakin? Yakin matinya dalam keadaan beriman atau tidak beriman? Nauzubillah. Rin, yakin nggak? Nggak yakin kan? Nah, oleh karena nggak yakin, maka kita harus tahu bagaimana supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, orang kalau akan mati dalam husnul khotimah, itu oleh Allah dimudahkan jalan menuju itu. Bagaimana jalan menuju itu? Dijadikan orang berilmu, dijadikan orang rajin beramal. Nah, seperti santri, ya, dijadikan santri, kemudian mengamalkan ilmunya, itu seolah-olah sudah dijadikan calon husnul khotimah. Ya. Nah, kalau orang tidak mau belajar ilmu agama, malas untuk beramal, itu sangat rentan, sangat dimungkinkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Di begini, orang yang akan su'ul khotimah dan husnul khotimah sudah kelihatan tandanya. Dirajinkan, disemangatkan belajar, disemangatkan untuk beramal, itu tanda bahwa dia akan husnul khotimah. Sama seperti orang yang akan jadi dokter, maka disemangatkan belajar SMP-nya, SMA-nya. Kemudian gimana? Masuk fakultas kedokteran. Tahu nggak? Itu tanda itu. Kalau pokoknya gini, tanda orang akan menjadi sarjana ekonomi gimana? Ya dia kuliah di fakultas ekonomi, belajar bahwa dia nanti tandanya akan jadi sarjana ekonomi. Nah, begitupun kalian, kalau kalian sekarang diberikan semangat belajar, beramal soleh, itu tandanya kalian akan mati dalam keadaan husnul khotimah, bagus di akhir, jadi orang beriman, calon ahli surga. Paham? Tapi kalau semangat, malas, nggak mau mau belajar, mau keluar, mau main sama teman-teman. Dulu waktu di pondok sholatnya rajin 5 waktu, nggak ketinggalan, bahkan berjamaah. Sekarang mulai berkurang, 1 waktu, 2 waktu, 3, akhirnya tidak. Yang tadinya menjauhi maksiat, jangankan mabok-mabok, merokok aja enggak. Sekarang mulai berkenalan dengan rokok, kemudian ganja, minum minuman keras. Nah, itu berarti dia akan menjadi orang calon su'ul khotimah. Jadi oleh karena itu bahagialah jadi santri, karena Allah telah men-setting, ya, mengatur, mempola kalian untuk dalam keadaan mati husnul khotimah. Ada sabda Nabi, may yuridillahu bil khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik. Baik di sini, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, yufaqihu fiddin. Allah memberikan kepadanya kemampuan, pengetahuan, memahami ilmu agama. Ya, tuh hebat jadi santri itu. Sekali lagi, bahagianya atau husnul khotimahnya seseorang sudah ditetapkan di ajali. Begitupun celakanya, su'ul khotimahnya seseorang mati dalam keadaan kufur pun sudah ditetapkan di ajali. Tidak akan bisa berubah. Nah, cirinya bahwa orang akan mati dalam keadaan husnul khotimah gimana tadi? Mau belajar, mau beramal, berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Itu tanda orang yang akan husnul khotimah.
Tapi kalau orang akan dimanfaatkan dalam keadaan su'ul khotimah, biasanya dia tidak akan berilmu, tidak akan beramal. Ya, itu tak. Lanjut sekarang. Wa indana, menurut kita ahlus sunnah wal jamaah, lil abdi, bagi setiap hamba ada kasbun, kasab, ulipa, dibebankan, walam yakun, tidak terbukti itu kasab, muassiron, berpengaruh, al ta'rifa, maka ketahuilah. Nah gini nih, menurut kita di sini siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Menurut kita di sini adalah ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya setiap manusia memiliki kasab. Apa katanya? Memiliki kasab. Kasab itu apa? Kasab itu berhubungannya kekuasaan kudrat makhluk. Ini disebut kasab tuh. Kasab itu adalah suatu perbuatan yang di situ ada kehendak, ada kemampuan, ada pengetahuan makhluk. Ya, itu kasab. Contoh, kalian dalam hati mau naik pohon jambu itu, mau naik pohon belimbing, Nah, setelah itu kalian naik, pengen naik pohon mangga, dilaksanakan, keinginan itu direalisasikan, naik pohon mangga. Itu namanya apa? Namanya apa itu? Kasab. Paham nggak? Ya, kasab. Mau sholat terus ke masjid, Allahu Akbar. Itu namanya apa? Kasab. Alhamdulillah ya. Tuh, pengen nyuri pengen gasab pengen menggasab sendal. Terus diambillah sendal tersebut, digasablah. Itu namanya apa? Kasab. Di kasab itu suatu perbuatan yang timbul dari kehendak, kemampuan makhluk. Apa katanya? Kasab itu apa? Suatu perbuatan yang timbul dari apa? Dari keinginan, dari irodah, kemudian kemampuan makhluk. Itu disebut apa? Kasab. Nah, kita ini punya kasab. Namun kasab tersebut, mana kasab teh? Kudrot, irodat, ilmu baru, ilmu makhluk. Sekali lagi. Kudrot, irodat, ilmu makhluk disebut apa? Kasab. Apa katanya? Ulang lagi supaya ngerti. Apa itu kasab? Nah, kasab itu ini ditambah lagi. Ya. Taluk itu apa? Berkaitannya, koneksi, berhubungannya. Yang disebut kasab itu apa? Berhubungannya perbuatan makhluk, berhubungannya kemampuan, kehendak makhluk kepada perbuatan tersebut. Itu disebut apa? Kasab. Nah sekarang begini, kalau kalian tiba-tiba lagi tidur ngomong, kamu ulang aja lo. Itu di situ ada kehendak nggak? Nggak. Nah, kalau tidak ada kehendak, timbul suatu perbuatan. Nah, ini namanya bukan apa? Bukan kasab karena tidak ada kehendak. Coba sekarang naik pohon mangga, kamu naik naik. Tiba-tiba tangannya megang dahan yang kering, kemudian jatuh. Nah, yang naiknya disebut kasab karena ada apa? Dikehendaki. Sementara jatuhnya dikehendaki nggak? Tidak. Ya, tidak. Nah, kasab itu, lagi tadi ya, ada kaitan perbuatan yang diakibatkan dari kemampuan dan kehendak makhluk. Itu disebut kasab. Awas. Kekuatan kudrot ya. Kudrot irodat. Kehendak dan kemampuan yang ada pada makhluk tadi. Ingat.
tidak berpengaruh sama sekali. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh sama sekali kepada perbuatan tersebut. Nah, kalau diumpamakan begini, kasab itu. Sebagai contoh, kertas ini apa nih? Kertas terbakar. Nah, kertas terbakar dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Dengan sebab api. Awas, kertas ini terbakar dengan sebab apa? Dengan sebab api. Nah, api itu kalau di makhluk mah seperti tadi kudrot irodat. Nah, si api berpengaruh nggak membakar kertas ini? Tidak. Was. Berpengaruh nggak si api ini? Tidak. Yang membakar kertas ini siapa? Allah. Nah, begitupun di manusia ada yang disebut dengan kudrot irodat. Kita ini ada kudrot kehendak. Kudrot irodat ini sama tadi seperti api. Tidak berpengaruh pada perbuatan. Api tidak berpengaruh membakar kertas. Nasi. Nah, nasi itu kalau diumpamakan tadi seperti kudrot irodat makhluk. Irodat makhluk manusia ya. Nah, ketika nasi itu dimakan, kemudian masuk ke dalam perut, hilang lapar. Siapa yang menghilangkan lapar? Allah. Begitupun ketika kita berbuat, ya, berbuat. Di situ ada kudrot, ada irodat kita. Nah, ada kudrot, ada irodat disebut kasab. Paham? Ya? Nah, kudrot irodat makhluk tidak berpengaruh untuk berbuat. Sama dengan tadi, nasi pun tidak berpengaruh untuk mengenyangkan. Siapa yang membuat kenyang? Allah. Siapa yang membuat perbuatan? Allah. Dengan sebab kudrot irodat makhluk. Kalau tadi nasi dengan sebab kenyang dengan sebab apa? Makanan. Saya ulang lagi. Supaya ini ahli sunnah wal jamaah. Kan tidur, jangan melek. Pikirin melek, kayak tabin akidah ini. Saya ulang lagi. Kudrot irodat makhluk itu sebagai sebab terjadinya perbuatan pada makhluk. Ya. Sama dengan apa? Nasi sebagai sebab terjadinya kenyang dalam perut. Siapa yang menciptakan kenyang? Allah. Siapa yang menciptakan nasi? Allah. Sama. Siapa yang menciptakan kudrot irodat pada makhluk? Allah. Siapa yang menciptakan perbuatan pada makhluk? Allah. Ulang lagi sekarang. Sakit, minum obat. Obat itu sebagai sebab. Masuk ke dalam perut, kemudian sembuh. Siapa yang menciptakan sembuh? Bukan apa? Bukan obat. Jadi obatnya dibuat oleh Allah, sembuhnya pun dibuat oleh Allah. Nasinya dibuat oleh Allah, hakikatnya kemudian kenyang pun dibuat oleh Allah. Sama seperti apa tadi? Kemampuan, kehendak, ya, kekuasaan yang ada pada makhluk diciptakan oleh Allah, kemudian perbuatan makhluk pun diciptakan oleh Allah. Ya, jadi sekalipun di kita ada kudrot, ada irodat, tidak punya pengaruh ke dalam perbuatan. Sama seperti nasi tidak berpengaruh kepada kenyangnya perut. Ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan kasab. Ya. Nah, oleh karena itu lihat bait berikutnya. Alaisa majburon, lihat. Maka tidaklah itu makhluk majburon dipaksa. Walah tiaron tidak dipaksa.
Walah tiaron tidak sekehendaknya, walaisa dan tidaklah kulan semuanya, lalu berbuat ikhtiaron sekehendak. Pas nih. Ini kalimat walaisa majburon walah tiaron sebenarnya menjelaskan yang tadi. Was. Kita ini sedang membedakan ahlus sunnah wal jamaah, mu'tazilah dan jabariyah. Ingat. Kalau menurut Jabariyah, nih, bedakan menurut Jabariyah. Kalau menurut Jabariyah, ketika terjadi perbuatan pada manusia, di situ tidak ada kudrot irodat makhluk sama sekali yang berperan. Makanya manusia itu ya seperti layang-layang putus, tergantung angin yang meniup mana dia pergi. Itu pendapat siapa? Jabariyah. Nah, kalau menurut Mu'tazilah, awas. Terjadinya perbuatan itu benar-benar oleh kudrot irodat makhluk. Kudrot irodat apa? Makhluk. Nah, itulah yang disebut dengan ikhtiaron. Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah gimana? Perbuatan diciptakan oleh Allah, kudrot irodat makhluk pun diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Allah. Ketika kudrot irodat makhluk berhubungan dengan perbuatan, kudrot irodat itu tidak berpengaruh. Kalau menurut Mu'tazilah, kudrot irodat makhluk itu berpengaruh kepada perbuatan. Kalau menurut Jabariyah, sama sekali tidak ada kudrot irodat makhluk. Murni terjadinya perbuatan itu oleh Allah. Tidak ada kudrot irodat makhluk. Bisa dibedakan? Ulang lagi. Ahlus sunnah wal jamaah, di manusia itu ada kudrot irodat yang menyertai perbuatan. Si kudrot irodat itu tidak berpengaruh sama sekali. Itu apa itu? Ahlus sunnah jamaah. Kalau menurut Jabariyah gimana? Tidak ada sedikit pun kudrot irodat makhluk. Apalagi berpengaruh. Makanya ketika terjadi perbuatan, siapa yang menciptakan perbuatan? Langsung Allah, tanpa kudrat irodat makhluk. Kalau menurut siapa? Mu'tazilah, justru Allah menciptakan kudrat irodat makhluk. Kudrat irodat makhluk itu yang berpengaruh kepada perbuatan. Ada berapa tah? Ada 3. Oh. Jadi ada kudrat irodat makhluk. Sekarang dites. Kudrat irodat makhluk ada. Dan dia berpengaruh banget kepada perbuatan. Siapa itu? Siapa itu? Kudrat irodat makhluk tidak ada sama sekali. Ya. Kudrat irodat makhluk ada. Menyertai perbuatan tapi tidak berpengaruh. Ahlus sunnah wal jamaah. Itu. Nah, makanya di sini hati-hati. Was. Kalau orang gini nih. Kita ini seperti menghadapi pandemi. Jangan jadi Jabariyah. Udahlah. Pasrah sajalah. Ya, enggak usah pakai masker, enggak usah vaksin. Ya, tergantung Allah sajalah. Kalau memang mau kena ya kena. Kalau enggak ya enggak, mati ya mati, ya udahlah, mau diapain lagi. Nah, itu apa itu? Siapa itu? Jabariyah. Kamu pakai masker. Kalau pakai masker nanti kena virus. Ya. Bisa-bisa menyebarkan virus pada orang lain. Pakai masker. Hand sanitizer. Ya. Jaga jarak. Siapa itu? Mu'tazilah. Kalau ahli sunnah wal gimana? Ayo pakai masker. Ya, jaga jarak. Hand sanitizer digunakan, tawakal kepada Allah. Yang berpengaruh untuk kena atau tidak kenanya virus siapa? Allah. Masker tidak berpengaruh, hand sanitizer tidak berpengaruh, jaga jarak tidak berpengaruh. Kenapa? Karena banyak orang yang pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak tapi kena virus. Ada juga orang yang
itu tidak pakai hand sanitizer tidak kena, maka sebaliknya yang kena. Ada orang yang tidak pernah vaksin tidak kena, yang divaksin 3 kali kena. Jadi disitulah ternyata yang berperan siapa? Allah. Nah, obat menyertai perut kemudian sembuh. Obat sama sekali tidak berpengaruh apa-apa. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Sunnah. Kemudian juga lapar, makan, kemudian hilanglah lapar tersebut. Nasi menyertai perut, kemudian dihilangkan lapar. Siapa yang menghilangkan lapar? Allah. Dengan sebab nasi gitu. Nah sekarang Jabariyah gimana? Yang mengenyangkan perut itu Allah, nggak ada nasi. Jadi lamun di nasi oke lamun taya. Dia yang mengenyangkan teh bener-bener 100%. Nasi mah nggak ada apa. Hilang weh, nggak dilihat sama sekali. Itu Jabariyah. Nah sekarang 50. Ain yusibna, jika Allah mengganjar kita abi mahdil fadli, maka murni dengan fadl Allah. Wa in yu'adzib, jika menyiksa abi mahdil adli, maka murni dengan keadilannya. Sekarang kalau Allah mengganjar kita, awas hati-hati. Kalau Allah mengganjar kita kemudian memasukkan ke dalam neraka, awas hati-hati ya, hati-hati. Sama dengan tadi. Taat yang kita lakukan ini adalah sebab, pas nih, sebab masuk surga. Maksiat yang dilakukan oleh makhluk sebab masuk neraka. Paham? Itu sebab adat, sebab syar'i. Hakikatnya yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah Allah. Nah, atau lebih dikatakan di sini abibahdil fadli, murni anugerah Allah tanpa ada paksaan, tekanan, sebab. Murni. Kalau orang masuk neraka dengan sebab apa? Dengan keadilan Allah. Jadi sama dengan tadi ya. Pas, jangan bicara. Den, kalau kita makan kan biasanya apa? Kenyang. Kalau kita taat, ya biasanya sama. Taat itu akan masuk surga. Keren ya. Ulang lagi. Taat, kita umpamakan taat itu seperti makanan. Ya, makanan. Sama juga maksiat seperti makanan. Nah sekarang dimakan, siapa yang menghilangkan kenyang itu? Menghilangkan lapar? Dengan sebab apa? Dengan sebab nasi. Di hakikat yang mengenyangkan itu siapa? 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 Ya. Terus sekarang ketika seseorang taat, sama ketika taat, sebab taat kemudian masuk surga. Siapa yang masukkan ke dalam surga? Allah. Dengan sebab apa? Taat. Jadi kalau kalian ditanya kenapa kamu taat, kita kembalikan kenapa kamu makan? Ya pengen kenyang, sama saya juga pengen masuk surga. Hakikatnya yang mengenyangkan tadi siapa? Allah. Sama hakikatnya yang memasukkan ke dalam surga apa? Fadl Allah. Anugerah Allah. Jadi taat itu sama sekali tidak berpengaruh. Yang berpengaruh siapa? Fadl Allah.
Sama dengan maksiat. Siapa yang nah ini maksiat sebagai sebab. Ya, sebagai sebab. Sebab secara syara. Menurut agama maksiat itu sebagai sebab masuk neraka. Tapi hakikatnya yang memasukkan ke neraka itu siapa? Allah. Atau keadilan Allah. Ya tuh. Ain yusibna, jika dia mengganjar kepada kita abi mahdil fadli, maka murni adalah anugerah Allah. Jika dia memasukkan kita ke dalam neraka, murni dengan keadilan Allah. Ya. Misalnya bertanya gitu, kenapa kamu taat? Kenapa kamu bekerja? Ya, saya bekerja itu cari duit. Sebab kalau tidak bekerja, duit tidak datang sendirinya. Sama saya juga sekarang jadi santri, ibadah itu jadi supaya masuk surga. Hakikatnya gitu. Coba sekarang begini, bisakah orang kalau lihat makanan aja gini, aduh pengen makan, pengen kenyang, diliatin aja makanannya, bisa nggak masuk surga? Kenyang bisa nggak? Ah, terus kalian beri es campur gini, es kelapa, bisa nggak cuma diliatin aja, nggak diminum, bisa nggak? Menurut adat nggak bisa, betul nggak? Sama masuk surga juga kalau cuma lihat orang masuk ke masjid, terus sholat, tapi tidak melaksanakannya, bisa nggak masuk surga seperti itu? Tidak. Makanya ngaji taat itu sama seperti makanan. Ya? Seperti kita makan, bekerja juga sama. Itu seperti makanan. Jadi harus apa? Harus diusahakan. Masuk surga harus diusahakan. Seperti tadi, pengen sembuh pun harus diusahakan. Tanpa usaha gak bisa. Ya. Walaupun hakikatnya oleh siapa? Oleh Allah juga. Tuh lihat, ain yusibna, jika dia mengganjar kepada kita, maka abi mahdil fadli, murni apa? Fadl Allah. Wa in yu'adzib, jika dia menyiksa, abi mahdil adli, murni keadilannya. Jadi karena murni keadilannya, tidak ada salahnya Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Gak jadi masalah. Jadi masalah. Sekarang orang yang taat selama hidupnya gak pernah maksiat, terus apa? Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, stop. Lagi. Kok begitu ya? Ya begitu. Makanya dalam hikam dikatakan tidak ada manfaatnya satu ketaatan bagi Allah. Jadi kalau kita taat, tidak ada pengaruhnya bagi Allah untuk memasukkan seseorang ke dalam surga atau neraka. Begitupun wala tadurru, tidak membahayakan maksiat kita. Allah tidak terpengaruh. Itulah hebat perkasanya Allah, tidak terpengaruh. Ya. Jadi bahkan bisa, awas, bisa ditukar. Taat bisa mengantarkan masuk neraka, maksiat bisa mengantarkan masuk surga. Kalau menurut akal kita seperti itu. Tapi walaupun demikian, ya Allah tidak akan begitu, karena Allah sendiri telah menetapkan taat mengantarkan masuk surga, maksiat mengantarkan masuk neraka. Walaupun menurut akal, menurut logika kita bisa jadi taat mengantarkan masuk neraka, maksiat mengantarkan masuk surga. Ya, lah. Ini boleh orang yang ibadah wali masuk ke neraka. Sementara jelema beriman dimasukkan, tidak pernah taat sama sekali masuk ke dalam surga, boleh. Gak ada zolimnya Allah gitu-gituan. Kenapa coba? Yang makhluknya yang bikin Allah, surganya, nerakanya pun yang bikin Allah. Terserah gua, kata Allah. Mau dimasukin kemana kek?
Apa urusannya? Ya, tidak ada yang mengatur Allah. Oh, siapa yang mengatur Allah? Nggak ada. Nggak ada yang mengatur Allah. Ya, bisa Allah berbuat kehendaknya. Namun kehendak itu ya tercantum di dalam Al-Quran. Lanjut. Qauluhum, lanjut. Inna sholaha wajibun. Qauluhum inna sholaha wajibun alaihi jurun ma alaihi wajibu. Qauluhum itu ucapan Mu'tazilah. Inna sholaha sungguhnya kebaikan, sholah itu lawan dari fasad. Wajibun adalah wajib alaihi atas Allah. Turun adalah dosa yang nyata. Adalah alaihi atas Allah wajibun yang wajib. Pas. Wa qauluhum itu ucapan mereka. Ucapan mereka itu ucapan Mu'tazilah. Nah, awas nih. Mu'tazilah ngomong bahwasanya Allah wajib berbuat baik kepada makhluk. Nah, ucapan Mu'tazilah itu jurun. Apa jurun teh? Dusta. Ya, menyalahi aturan. Dijawab oleh Ahlussunnah, ma alaihi wajibun. Tidak harus Allah berbuat baik. Ingat, kalau kalimat harus berarti ditekan. Betul nggak? Kalian ini, kamu harus sholat. Berarti ada yang menekan. Siapa yang menekannya? Siapa? Sekarang, kamu wajib puasa. Siapa yang menekan kamu untuk puasa? Allah yang punya aturan. Betul nggak? Iya. Nah sekarang Allah tidak boleh dan tidak akan tertekan oleh siapapun. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Makanya kita baca subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala itu artinya maha tinggi. Kalau maha tinggi berarti tidak ada yang lebih tinggi darinya. Oleh karena tidak ada yang lebih tinggi darinya, tidak ada yang mengatur dia. Oleh karena tidak ada yang mengatur Allah, maka tidak harus Allah berbuat. Paham nggak? Mau menciptakan kesolehan pada seseorang atau tidak? Baik, Allah. Ingat, Allah tidak harus apa? Tidak harus berbuat sholah. Sholah itu baik. Kepada siapa? Kepada makhluknya. Ya? Itu tidak bisa ditekan oleh siapapun. Besok kali ulang lagi. Misalnya kata guru, nanti hari Senin kan kalian ujian ya besok ya. Kalian wajib ikut ujian akhir. Siapa yang mengharuskan? Guru. Yang mengharuskan, yang memerintahkan harus itu derajatnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada orang yang diperintah? Lebih tinggi. Kalau tidak mentaati gimana? Ya lulus kan? Nah sekarang gini, Allah maha tinggi. Kalau maha tinggi tidak ada yang lebih. Berarti kalau tidak yang lebih tinggi, tidak harus Allah berbuat sesuatu. Tidak perlu Allah berbuat harus sembuh, harus sehat, harus beriman. Tidak ada yang menekan Allah. Ya sekali lagi, Allah tidak wajib berbuat yang baik. Ya, tidak harus, tidak ditekan.